Orang Jawa dalam segala segi kehidupannya tidak terlepas dari kefilsafatan. Bahkan dalam keseharian kehidupannya selalu dipenuhi oleh unsur-unsur filsafat. Lihat saja berbagai ungkapan yang ada selalu menunjukkan unsur-unsur filosofi hidup dan religiositas. Gusti Allah ora sare, ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono, urip iki mung koyo wong mampir ngombe, dan sebagainya. Filosofis dan spiritualis merupakan perwatakan dasar ide manusia Jawa. Wajar jika di Indonesia kehadiran agama yang kering dari nuansa filosofis atau agama dan hanya mengandalkan segi-segi hukum formal kurang mendapatkan minat masyarakat. Bahkan sebagaimana nampak dalam sejarah pengembangan Islam di Nusantara, sebagian besar masyarakat sangat tertarik dengan sufisme filosofis. Pada kasus pengadilan dan jatuhnya vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar, sebagaimana pernah terjadi pada kasus Al-Halaj Suhrawardi, Ayan Al-Qudat Hamadani, termasuk Syekh Among Raga dan sebagainya. Terdapat dua hal yang menjadi penyebab utama: motif politik dan konflik antara ulama syariah formal dengan ulama sufi, utamanya sufi filosofis. Syekh Siti Jenar yang mencoba merajut Islam kultural yang sudah lama berakar di Indonesia. Pada masa awal Arabisasi Islam, Indonesia menjadi korban konflik politik dan tumbal dari sengitnya perseteruan ulama fikih yang pada abad ke-14 sampai 16 Masehi banyak masuk ke Indonesia seiring dengan hancurnya beberapa pusat peradaban Islam di Timur Tengah. Pada akhir tahun 1984, terbit buku kamus tokoh filsafat dunia, yaitu Dictionnaire des Philosophes Presse Universitaires de France. Dalam kamus filsuf seluruh dunia tersebut, dari Indonesia tercatat 15 nama, yaitu Agus Salim, Mangkunegara IV, Paku Buwana IV, Rangga Warsita, Yasa Dipura, Noto Nagoro, Ali Syahbana, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Drijakara, Harjo Prakosa, Hamka, Natsir, Empu Kanwa, dan Empu Tantular. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa nama Mangkunegara IV, Paku Buwana IV, Rangga Warsita, dan Yasa Dipura I termasuk filsuf dunia. Sementara dari karya-karya filsafat mereka, semuanya diambil berdasarkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar atau Serat Dewa Rucinya Yasa Dipura, Walangrehnya Paku Buwana IV, Serat Wirid Hidayat Jatinya Rangga Warsita, dan Wedatamanya Mangkunegara IV. Dengan demikian, sebenarnya diakui bahwa ajaran Syekh Siti Jenar merupakan ajaran agama yang mengandung akar filosofis dan mendunia. Apalagi sebagaimana diketahui, tokoh Ki Hajar Dewantara yang digolongkan sebagai filosof pendidikan itu adalah penganut ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dalam buku-buku sejarahnya disebut kejawen. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Syekh Siti Jenar adalah perumus filsafat Islam Jawa. Pada periode modern dikenal dengan sistem filsafat dialektik. Sistem sufisme Syekh Siti Jenar dapat dikatakan secara tegas sebagai sistem sufisme filosofis, karena dalam pengajaran dan sistem lelaku spiritualnya atau proses suluk untuk memperoleh pengalaman langsung kemanunggalan selalu menampilkan konsep bahwa yang ada mencakup 6 hal,
Yang pertama, mengenai esensi, sifat, dan nama. Yang kedua, mengenai pancaran dari yang absolut. Yang ketiga, esensi sebagai Tuhan. Yang keempat, manusia sempurna sebagai perwujudan atau eksistensi ilahi. Yang kelima, mengenai makrokosmos yang menemukan mikrokosmos yang harus menjaga makrokosmos. Dan yang keenam, kembali ke esensi. Berdasarkan keenam poin inilah, sistem religi, laku spiritual, dan ajaran kesufian Syekh Siti Jenar dibangun. Sistem sejenis hampir sama dengan apa yang diajarkan oleh Abdul Al-Karim bin Ibrahim Al-Jili dalam buku Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Awahir wa Al-Awail. Manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Hampir samanya ajaran tersebut bisa terjadi karena memang orientasi sufisme filosofis oleh siapapun dan dimanapun juga sama. Selain itu karena memang Syekh Siti Jenar sewaktu masih di Baghdad sempat membaca karya-karya ulama sufi Wujudiyah termasuk karya Al-Jili. Syekh Siti Jenar dalam ajaran-ajarannya selalu mengamalkan eksistensi manusia sebagai Khalifatullah, di mana fungsi ini hanya akan dapat berjalan jika manusia menjadikan dirinya sebagai Al-Insan Al-Kamil. Manusia sempurna dalam konsepsi Syekh Siti Jenar adalah dia yang berhadapan dengan pencipta dan pada saat yang sama juga dengan makhluk lain. Manusia sempurna merupakan qurb atau asis, tempat segala sesuatu berkeliling dari mula hingga akhir. Oleh karena segala sesuatu menjadi ada, maka dia adalah satu atau wahid untuk selamanya. Ia memiliki berbagai bentuk dan muncul dalam kanais atau rupa yang bermacam-macam, sehingga ia juga memiliki panggilan yang berbeda-beda ketika mawujud dalam bentuk jasad. Prototipenya adalah Person Muhammad dengan nama kehormatan Abu Al-Qasim dan bergelar Syams al-Din, sang mentari agama. Poros dari Al-Insan Al-Kamil adalah Ruh Muhammad atau hakikat Al-Muhammadiyah. Pada jiwa setiap orang akan selalu terdapat ide tentang Muhammad, Al-Hakikat Al-Muhammadiyah, sehingga memiliki potensi untuk menyatu dalam Ruh Muhammad untuk menjadi manusia sempurna. Sebenarnya, apa yang menjadi inti ajaran Syekh Siti Jenar? Justru tauhid yang tertinggi. Tidak ada apa-apa atau sesuatu pun selain Allah yang teraplikasi dalam sikap kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang mengada kecuali Allah. Pada masa-masa berikutnya, hal tersebut kemudian dikenal sebagai paham manunggaling kawula Gusti. Istilah ini begitu saja sering disamamaknakan dengan konsep Tauhid Al-Wujud dan Wahdat Al-Wujud. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara Tauhid Al-Wujud dengan Wahdat Al-Wujud. Bukan hanya karena permainan istilah atau kebahasaan, namun memang terdapat perbedaan esensial dalam segi proses suluk yang harus ditempuh oleh seorang salik. Tauhid Al-Wujud adalah menyatukan wujud. Ini agak berbeda dengan Wahdat Al-Wujud, yaitu wujud yang esa. Tauhid Al-Wujud lebih berorientasi dari bawah ke atas, di mana manusia naik menujunya, menyatu ke yang wujud, sehingga menjadi hanya Allah yang wujud hakiki, dan lainnya menjadi nisbi setelah proses penggabungan. Sedangkan Wahdat Al-Wujud adalah kesatuan wujud yang terbentuk karena manunggal dengannya di bawah proses yang terjadi, yaitu menurun ke bawah. Kalau Tauhid Al-Wujud terjadi bi'al ikhtiari atau bi'al torekoti, dan Wahdat Al-Wujud terjadi secara bi fadal atau bi kudrati,
Tauhid al-wujud adalah hasil dari kerja keras rohani, sedangkan wahdat al-wujud adalah karunia serta penghargaan atas usahanya atau anugerah. Jadi, jalan berbeda namun hasilnya bisa sama. Terkait dengan hal ini, Ibnu Athaillah menyatakan, salik orang-orang yang tengah menuju kepada Allah telah mendapatkan hidayah dengan nur ibadat yang merupakan amalan untuk tokarub kepada Allah atau tawajuh. Sedang orang-orang yang telah sampai kepada Allah tertarik oleh nur yang langsung darinya, bukan sebagai hasil ibadat tetapi semata-mata karena karunia Allah atau muwajahah. Maka orang-orang salik menuju ke alam nur, sedangkan mereka yang telah sampai berkecimpung di dalamnya karena mereka ini telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Firman-Nya, katakanlah Allah, kemudian tinggalkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka berkecimpung. Hanya saja pengalaman kerohanian umumnya tidak bisa terulang sama persis. Oleh karenanya, yang lebih penting adalah pekerjaan atau aplikasi efek kerohanian itu, yaitu dalam kerangka al-ihsan atau hamemayo ayaning bawana. Kalau di al-ihsan, sebagai tugas Khalifatullah ini tidak dilaksanakan sebagaimana pernah diprediksi oleh Syekh Siti Jenar, dunia rusak sebelum waktunya rusak dan manusia menjadi sengsara tanpa tahu arah kemana ia sebenarnya berjalan. Manusia tidak sempat mengenyam ayuning bawana, juga tidak memiliki orientasi akhir kemana ia hidup sesungguhnya setelah dunia fisik rusak. Maka ada dua fenomena dalam kesejatian manusia, yaitu ingsun sejati dan sajatina ingsun. Sajatina ingsun adalah ingsun sejati. Jadi dalam tauhid al-wujud terjadi unsur-unsur tambahan manusia, dan dalam wahdat al-wujud bisa terjadi secara alamiah, naluriah, atau tidak mesti dengan usaha. Tauhid al-wujud itu merengkuh Allah, dan wahdat al-wujud adalah direngkuh Allah. Anak kecil yang belum memiliki dosa dari perbuatan taklif, kondisinya masih direngkuh oleh Allah, sehingga nalurinya masih sangat tajam, jujur, manusiawi, alami, dan apa adanya. Maka seorang sufi selalu dituntut untuk menjadi telanjang di hadapan Allah. Dalam sufisme Syekh Siti Jenar, makrifat merupakan perspektif tarekat sufinya yang menegaskan bahwa orang-orang yang arif memiliki kemampuan makrifat, tidak direduksi pada perilaku zuhud dan ubad, walau keduanya juga menjadi bagian penting dalam sufismenya. Bagi Syekh Siti Jenar, makrifat merupakan puncak tingkat keagamaan seseorang dalam Islam, tidak membutuhkan tempat penggantungan analitis yang rumit untuk mencapainya. Inilah beda Syekh Siti Jenar dengan Ibnu Arabi. Oleh karenanya, Syekh Siti Jenar tidaklah banyak menulis buku dalam presentasi skematik dan rinci. Warisan spiritualnya lebih banyak dibubuhkan kepada murid-muridnya daripada buku-bukunya. Ia mengajarkan kebenaran-kebenaran sofistik kepada murid-murid, dan mereka mengenang dan memahaminya di bawah bimbingannya. Dan untuk seterusnya mengajarkan pula kepada generasi berikutnya dalam pengertian yang aktif. Wajar jika kemudian karena kekhawatiran akan hilangnya hasanah sufisme Syekh Siti Jenar, para pengamal dan penganutnya banyak yang menuliskan ajaran-ajaran itu dalam bentuk buku, walaupun sebagian memang mengalami proses degradasi dan reduksi, suatu hal yang wajar karena penulisannya sudah agak jauh dari sumber pengajaran. Sebagai bentuk aplikasi kemakrifatan Syekh Siti Jenar adalah hidup yang selalu dicurahkan kepada dua hal. Yang pertama adalah pencurahan hidup dalam profesi sebagai seorang pengajar tarekat sufi dengan cara berkelana di berbagai daerah. Kedua, hidupnya juga dicurahkan
untuk pembelaan hak-hak masyarakat serta mengarahkan kehidupan mereka untuk selalu berdimensi kemakrifatan. Bahkan corak keberagamannya secara umum bersifat populis dan advokatif. Jadi dari hal itu nampak bahwa sebenarnya Syekh Siti Jenar sama sekali tidak menihilkan syariat. Hanya saja syariat diberikan maknanya secara lebih luas dan benar, yaitu sebagai jalan luas menuju Allah. Tidak direduksi hanya sebagai fikih. Dan bagi orang-orang yang sepertinya memang akhirnya perhatian terbesar sudah melebihi dari sekedar formalisme keagamaan. Keikhlasan dan keihsanan mereka menuju Allah lebih besar dari segala bentuk peribadatan formal apapun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Athaillah. Allah menghindarkan orang-orang yang menuju kepadanya dan juga menghindarkan orang-orang yang telah sampai kepadanya dari melihat atau mengagumi amal, ibadat, dan keadaan diri mereka. Kalau Tuhan bertindak demikian kepada orang-orang yang tengah menuju kepadanya karena mereka dalam amal ibadatnya belum dapat melaksanakan dengan ikhlas atau al-sidik menurut apa yang diperintahkan, dan juga terhadap orang-orang yang telah sampai kepadanya karena dia menjadikan mereka lupa pada amal mereka sendiri demi bersaksi kepada Allah, atau bisyuhudihi, yang artinya melampaui penyaksian langsung. Manusia sempurna adalah manusia yang sanggup berproses ke dalam kemanunggalan, sehingga manusia sempurna dalam dirinya berhadapan dengan semua individualisasi eksistensi. Dengan spiritualitasnya, ia berhadapan dengan individualisasi yang lebih tinggi. Dengan jasadnya, dia berhadapan dengan individualisasi yang lebih rendah. Hatinya bertemu dengan obor Tuhan, Al-Arsy. Jiwanya bertemu dengan pena atau kalam, dan rohnya berhadapan dengan Lauh Al-Mahfudz. Dalam bahasa Syekh Siti Jenar, jasadnya berada di alam kematian, sukmanya mengarah pada kehidupan sejati. Menurut Syekh Siti Jenar, sebagaimana pula menurut Al-Jili dan Ibnu Athaillah, walaupun hanya dalam dataran filosofis, manusia sempurna merupakan kopi atau nuskah Tuhan. Hal ini juga didasarkan pada pernyataan hadis bahwa Tuhan menciptakan Adam dalam bayangan dirinya. Demikian pula bahwa Al-Asma Al-Husna merupakan perwatakan yang harus disifati oleh manusia. Sehingga proses yang berlangsung setelah penciptaan substansi, maka Al-Asma Al-Husna dikonfrontasikan dengan sifat keadaman. Kediaannya, huwiyah, yang ilahi dikonfrontasikan dengan kediaan Adam. Keakuan ilahinya dikonfrontasikan dengan kesadaran aku Adam, dan esensi ilahinya dengan esensi Adam. Demikianlah, maka dari proses tersebut terkandung implikasi khususnya pada konteks Al-Insan Al-Kamil. Menurut Syekh Siti Jenar, nama esensial dan sifat ilahi pada dasarnya menjadi milik manusia sempurna oleh adanya hak fundamental, yaitu sebagai suatu keniscayaan yang inheren dalam esensi kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini banyak pernyataan bahwa Tuhan berfungsi sebagai kaca atau mir'u bagi manusia. Demikian juga halnya bahwa manusia menjadi kaca tempat Tuhan melihat dirinya. Sebagai kaca yang dipakai seseorang melihat bentuk dirinya dan tidak bisa melihat dirinya itu tanpa adanya kaca tersebut. Maka demikianlah itulah halnya hubungan yang berlangsung antara Allah dengan Al-Insan Al-Kamil. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa manunggaling kawula Gusti terjadi karena sifat dan asma Allah menjadi hak fundamental bagi manusia sempurna. Hal ini memungkinkan manusia melakukan proses tasfiyat al-qulub wa tazkiyat al-nafs, menjadi makomat dan disiplin kuat menempuh laku spiritual. Dalam hal ini, perjalanan spiritual memang memerlukan kehendak yang kuat, karena mereka yang beruntung mendapatkan anugerahnya lebih sedikit dibandingkan mereka yang kurang beruntung. Bagi yang kurang beruntung,
sangat dibutuhkan kemauan kuat dan disiplin laku yang tinggi agar mampu meraih hak-hak fundamentalnya sebagai manusia sempurna. Menurut Ranggawarsita dalam suluk Sopanalaya, untuk dapat manunggal memang diperlukan zikir dan lelaku sebagai amuntu hakikat, mengheningkan cipta dan merenungkan hakikat Tuhan dengan disertai hati yang penuh kerinduan untuk mendapatkan hidayahnya. Barang siapa yang menerima rahmat dan hidayahnya, ia dapat manunggal dengan Tuhan. Hak fundamental inilah yang menjadi ajaran Syekh Siti Jenar, memiliki pengaruh yang kuat karena berefek pada terciptanya semangat egaliter. Semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam laku beragama serta mendapatkan pengalaman spiritual yang tinggi. Manusia sempurna tidak mungkin dapat melihat bentuknya sendiri kecuali melalui kaca Allah. Sama halnya ketika dia juga menjadi kaca bagi Tuhan, karena Tuhan ingin agar dirinya melihat dia sendiri dan dikenali. Agar dikenali itulah manusia sempurna diciptakan, sehingga dengan kaca manusia Allah akan melihat dirinya. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar meyakini dan mengalami bahwa manusia bisa menjadi mirip Tuhan, bahkan bisa memasuki Tuhan sepenuhnya. Hanya saja tidak mungkin sampai mengidentifikasikan bahwa dirinya adalah sepenuhnya Tuhan, apalagi bahwa ruh dan jiwanya yang serba Tuhan masih terperangkap di dalam mayat hidup dalam bentuk jasad fisik. Jadi, inti dari sikap arah kehidupan sejatinya sebenarnya adalah sikap mengakhiratkan dunia, di mana kesucian rohani menjadi landasan keseluruhan gerak hidup. Maka efek-efek material fisik hanyalah menjadi sarana bagi pemeliharaan jasad, dengan kesadaran bahwa jasad diharuskan menjadi tempat persemaian ruh di dunia ini. Pemeliharaan jasad dalam hal ini agar ruhnya terpelihara. Inilah doktrin halalan toyiba itu. Halal bersifat ruh dan diletakkan di awal frasa, sedangkan toyiba yang bersifat fisik materi diletakkan di belakang, mengikuti yang di muka. Dan hanya dengan ruh yang baik serta suci murni sajalah persentuhannya serta kemanunggalannya dengan ruh asal dapat terjadi. Dengan demikian, manusia sempurna adalah pribadi yang berkehendak. Manusia sebagai yang ada mempunyai sifat-sifat positif atau ilahi. Manusia sempurna pada dasarnya bersikap menerima dunia sebagai realitas tempat manusia melangkah satu fase perjalanan rohaninya menuju kehidupan sejati. Dan manusia sempurna adalah mereka yang bersikap hak al yakin kemana ia hendak pergi dan meninggalkan alam dunia fana ini. Orang yang mencapai ma'rifatullah adalah mereka yang positif, merasa pasti dengan hidupnya. Oleh karenanya, bagi mereka bukanlah persoalan dosa, takdir, halal, haram, dan sejenisnya yang menjadi pandangan gerak hidup. Pendekatan yang harus dilakukan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Syekh Siti Jenar, membawa kita ke dunia religius yang berorientasi pada proses berjiwa optimistik yang tidak memerlukan ukuran-ukuran yang statis untuk menentukan sebuah proses. Jika Anda ingin bersatu dengan Allah hanya setelah lenyapnya kejahatan dan terhapusnya kepongahan, maka engkau tidak akan pernah bersatu dengannya. Tetapi ketika Allah ingin menyatukan dirimu dengannya, maka dia akan menutupi sifat-sifatmu dengan sifatnya dan menyembunyikan kekuranganmu dengan karunia-Nya. Dan demikianlah dia menyatukanmu dengan dirinya melalui kebaikan apa yang diberikannya kepadamu, dan bukan melalui kebaikan yang engkau berikan kepadanya. Dan untuk mendapatkan semua itu tentulah tidak gratis. Spiritualitas Anda harus dijalankan, rohani harus dioptimalkan menuju kepadanya dengan mengharap ridhonya, sehingga akan terjadi anugerah darinya untuk menyatukan diri. Terkait hal itu,
Ada konsep khairu alnas anfa'uhun li alnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia lain.